Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman pada kesempatan kali ini tetap semangat dan selalu sehat walafiat. Pada tema kali ini ini kita akan membahas tentang duscap speaker atau tutup spool. Teman-teman membicarakannya seperti itu. Nah, adapun fungsi lain dari duscap speaker itu adalah untuk melindungi debu supaya tidak masuk pada voice coil. Walaupun secara fungsional itu sama fungsinya, bukan berarti kita boleh atau tidak disarankan mengganti duscap dengan jenis atau bentuk yang lain kecuali terpaksa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempunyai misi atau cara tutorial melepas duscap speaker agar bisa dipakai kembali. Oke, mari kita tumbuhkan pada sebuah meja putar dan mari kita putar mejanya. Salam wer. Ya teman-teman, kenapa duscap ini harus diselamatkan? Karena jika duscap ini diganti dengan model yang lain atau dengan ukuran yang berbeda akan mempengaruhi sisi respon frekuensi dari sebuah loudspeaker tersebut. Beberapa jenis speaker atau beberapa frekuensi dari sebuah loudspeaker mungkin tidak berpengaruh, terutama untuk subwoofer mungkin tidak akan terasa perubahan atau pergeseran respon frekuensinya. Tapi untuk speaker yang berjenis middle atau bisa dikatakan untuk respon frekuensi 600 Hz ke atas itu akan mengalami pergeseran atau perubahan. Nah, untuk itulah alasan kenapa kita harus menyelamatkan duscap setiap loudspeaker. Sebagai contoh, di sini ada sebuah loudspeaker dari Precision Davis dengan seri PDN10MH25. Transducer 10 in dengan driver magnet neodymium. Di sini speakernya berjumlah 22 biji dengan duscap yang berbeda. Nah, ini sedikit bercerita ya. Menurut pemiliknya kesulitan untuk melakukan proses routing dan ternyata duscapnya tidak sama semuanya. Ini masih beruntung kebagian beberapa biji, jadi ini kita buatkan tutorial agar duscap aslinya bisa dipakai kembali. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah memberi penanda, yaitu menggunakan isolasi kertas ya teman-teman. Jadi jangan dicorak-coret menggunakan ballpoint atau penanda lainnya. Cukup dengan isolasi kertas, nanti bisa dikembalikan ke arah situ di penandanya. Sekarang coba kita potong menggunakan pisau cutter yang tajam ya teman-teman. Ini yang dipotong yang bagian atas, yang di atasnya lem ini yang kita potong menggunakan pisau cutter yang tajam. Lakukan perlahan mengikuti alur lem yang dicor. Untuk pisau cutternya sendiri yang dipakai yang ujungnya saja ya teman-teman. Nanti takutnya kalau terlalu panjang bisa mengenai bagian yang lain. Jadi yang dipakai ujungnya saja dari pisau cutter. Iya teman-teman, sebelumnya kami mohon maaf, dalam video ini kami tidak ada maksud untuk menggurui dan tidak ada maksud untuk mengambil kepentingan atau merugikan pihak manapun. Jadi di sini kami hanya sekedar berbagi pengalaman kecil ini. Tentu saja kalau video ini bermanfaat, tolong kasih like-nya atau dukungannya, dan jika video ini tidak bermanfaat kalian boleh skip atau melewatinya. Terima kasih. Oke teman-teman, duscapnya sudah terlepas dan seperti inilah bentuk dan ukuran duscap speaker yang lainnya. Seperti ini. Jadi ini duscapnya terlalu besar, sementara itu jumlah massa atau lemnya ini juga terlalu banyak ya, yang pada akhirnya pasti mempengaruhi berat dari cone paper speaker ini. Jadi kesimpulannya, selain dari segi duscap yang berbeda, penggunaan jumlah lem juga diperhitungkan. Usahakanlah jumlah lem yang digunakan nanti atau untuk memasang duscap ini kembali paling maksimum adalah 10% dari yang sebelumnya, kalau bisa seminimal mungkin dalam menggunakan lem, tapi perhitungkan juga kekuatannya. Nah, sekarang kita sudah siap untuk memasang duscap ini kembali pada speaker ini. Kali ini kita menggunakan lem hitam. Untuk lem hitam ini sendiri sebenarnya adalah lem kuning yang sudah dipigmentasi atau diberi pewarna. Untuk cara membuatnya, teman-teman yang baru bergabung bisa cek di video kami yang sebelumnya. Setelah kedua bagian ini diberi lem ya, yaitu pada bagian cone dan bagian duscap, sekarang kita siap untuk memasang duscap ini. Pastikan diposisikan ya, ditempatkan pada penandanya itu.
Setelah duscap ini terpasang atau posisinya sudah benar atau dengan baik, sekarang kita lepas penanda atau isolasi kertas ini. Kemudian sebagai pengunci selanjutnya yaitu kita beri lem PVA, polyvinyl asetat, atau secara umum biasanya ada lem kayu ya teman-teman. Lem kayu banyak didapatkan di toko bangunan, asalkan teman-teman saat membelinya nanti dengan jenis PVA, lem kayu dengan jenis PVA atau polyvinyl asetat. Tipis saja dan kita ratakan, kemudian tinggal tunggu kering. Ini sudah jadi. Ya oke teman-teman, demikianlah pembahasan tentang duscap loudspeaker dan tutorial cara melepas duscap agar bisa dipakai kembali serta cara untuk memasangnya. Kalau ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.